Pemirsa Showbiz, kita sudah saksikan bersama-sama tayangan chart seputar film Indonesia dengan biaya produksi termahal. Dan salah satunya adalah film terbaru yang akan tayang 20 April nanti, yaitu Buya Hamka. Langsung saja kita konfirmasi kepada pemain yang sudah bersama saya saat ini. Ada Vino G. Bastian. Halo Mas Vino. Ada Teh Desi Ratnasari dan juga ada Mas Doni Damara. Selamat siang Mas Doni. Nah, aku mau konfirmasi, benar nggak termahal nomor satu di Indonesia? 70 miliar katanya. Bener, soalnya pemainnya mahal. Oh, justru ini nih. Senior ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah kan dari 70 katanya 3 miliarnya aja buat make up. Karena kan Mas Vino sebagai Buya Hamka ada peralihan ya dari masa mudanya sampai ke masa tua. Nah itu apa yang bikin mahal kira-kira? Apa make upnya lebih ribet atau konsepnya lebih ribet daripada film-film lainnya? Sebenarnya pakai make up itu saya, Mas Doni, sama Bella. Sama Bella. Kalau misalnya ditanya budget prostetik mahal, ya mahal, memang mahal, dan apa namanya tenaga ahlinya pun juga harus yang memang benar-benar ngerti soal makeup prostetik gitu, nggak bisa sembarangan orang. Bahannya pun juga mahal, dan kalau misalnya kita pakai crack gitu, itu harus diulang lagi gitu. Hal-hal seperti itu yang bikin mahal gitu, dibayar tenaga ahlinya. Tapi kalau sampai 3M, mungkin Mas Doni mau nambahin kali. Ya, nah, Mas Doni kan juga salah satu karakter yang di makeup juga kan? Selain time consumingnya juga mahal, mungkin materialnya juga mahal. Benar. Dan kita menjalani beberapa kali tes prostetik gitu. Dan semuanya detail ya. Semuanya detail. Tapi kalau misalnya ditanya soal angka, ya kita pasti nggak mungkin tahu. Kalau bicara soal karakter, kita kan tahu Vino G. Bastian memerankan sebagai Buya Hamka. Nah kalau Teh Desi sama Mas Doni perannya sebagai apa? Dan karakternya seperti apa di film itu? Saya mempunyai andung ini. Saya sebagai Angku Rasul, ayah dari Hamka. Dan ini adalah istrinya Angku Rasul. Uminya. Istri di film ya. Oke. Saya ibunya Buya Hamka sebagai Siti Syafia. Oke, ada nggak teknik khusus pendalaman karakter? Karena kan ini film biopik ya, ada sosok aslinya begitu. Bagaimana cara pendalamannya waktu itu? Harus saya akui literatur dan referensi terhadap tentang Angku Rasul atau Haji Rasul amat sangat minim. Saya cuma mendengar cerita-cerita aja, observasi terlibat dengan yang pernah kenal sama dia, entah itu cucunya, mungkin anaknya ya, bukan cucunya. Dan yang kedua, saya lebih banyak tanya ke Vino sebenarnya. Angku Rasul itu juga waktu kita syuting di Maninjau ya. Maninjau. Kita tempat ke makam dan ke museumnya, jadi kita tahu dari lokal di sana sebagaimana sih begitu karismanya tokoh Haji Rasul itu yang apa namanya secara agamis, terus udah gitu bagaimana dia mendidik anaknya keras dengan caranya waktu itu, tapi dengan tujuan yang pastinya kamu harus lebih dari bapak gitu. Oke. Nah, kalau Mas Vino sendiri bagaimana memerankan Buya Hamka? Karena kan Buya Hamka juga sosok yang bangga sekali dengan keminangannya. Mas Vino sendiri ada latar belakang Minangnya nggak? Bapak saya dari Pariaman. Nah, untuk masuk ke dalam Buya Hamka sendiri ya sama seperti Mas Doni. Nggak ada footage video atau apa dia waktu masih muda. Ada ketika sudah tua, ketika dia ceramah. Tapi kan hanya sebatas ini aja gitu dia ceramah. Dan itu juga udah di usia senja. Sementara saya harus memerankan dari umur 16 tahun sampai umur 70 tahun. Di mana saya tahu umur 16 tahun dia bersikap seperti apa gitu. Sementara anak-anaknya sendiri pun belum lahir pada saat itu. Apalagi kalau misalnya harus dimirip-mirip 100%, gak ada yang mungkin bisa dimirip 100%. Saya bertemu sama keluarganya, saya bilang yang penting bukan, menurut keluarganya kita bukan mencari orang yang mirip 100%, tapi paling enggak pemikiran seorang Buya, jiwa seorang Buya, rasa yang ada dalam dirinya itu bisa menjadi tokoh estafet ketika kamu mainkan. Jadi kan generasi berbeda tahu nih ada seorang tokoh yang luar biasa. Oke, nah aku mau nanya ke Teh Desi. Teh Desi kan sebagai istri dari Mas Doni di film ya, membangun chemistry-nya gimana sebagai suami istri di film? Waktu saya kecil, umur saya 16 tahun saya pernah syuting bareng beliau di Sukabumi. Jadi terus Adi juga sinetron, kita pernah di beberapa produksi sebelumnya. Jadi begitu disebutkan yang jadi suaminya Mas Doni, sudahlah, udah aman gitu. Secara chemistry udah aman, sudah tahu. Lalu kemudian yang terpenting menurut saya sih, orang tahu saya orang Sunda ya. Ketika harus memerankan seseorang dari ranah Minang, ini tentu lidah saya harus belajar gitu. Jadi kami punya mentor, saya punya mentor sendiri yang memang khusus untuk
membantu saya memahami dialog dan memiliki dialek ataupun logat dari Minang sebagai ibunya Buya Hamka. Ini masih seru banget obrolannya, tapi kita sebelum balik ngobrol lebih seru lagi, kita sayang harus jeda dulu karena Headline News akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Showbiz dan masih akan ada games-games seru dari para pemain film Buya Hamka. Pemirsa, Anda kembali di Showbiz dan saat ini saya akan mengajak para pemain Buya Hamka untuk bermain games. Di sini kita sudah punya gelas kosong dan air di dalam gelas juga, jadi narasumber ini harus mengisi air secara bergantian. Tapi nanti ada hukumannya, kalau airnya tumpah, yang dihukum ini harus melakoni ketika di Buya Hamka. Salah satu scene yang paling berkesan diperankan kembali. Oke. Siap? Mas Vina dulu deh. Aku tahu. Aku dulu nih. Mas Vina dulu boleh, silahkan. Ya, sambil kita doain, mudah-mudahan. Bismillah, semoga penontonnya berluber-luber Buya Hamka. Amin. Iya, enggak juga dihabisin Iya, kali, kan no. banyak yang pertama. Oke. Aduh. Aku mau cerita tentang sebuah adegan bahwa seorang ibu tidak boleh memeluk anaknya waktu Vinonya udah besar. Oh iya betul. Karena katanya, kalau dia sih meluk Vino nanti sananya jadi Jadi pasangan. Padahal jadi umumnya. pasangan. Lalu anaknya menangis. Wah curang nih, curang nih. Wah gila nih. Oh, tipis. Masih banyak. Bersaing nih. Jangan lupa nonton film Buya Hamka tanggal 20 April 2020. 3. Gila, gue tremor tadi. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah. Gila. Kok bisa ya? Masih banyak nih. Kacau nih. Jangan sampai di bagian aku. Sedikit lagi. Oh my god. Jangan sampai di bagianku ya, Rob. Jangan sampai di bagianku ya, Rob. Belum. Belum. Aduh, sampai turun ya tensinya. Gila. Oke, Mas Doni nih. Itu buktinya di antara kita tuh jiwa-jiwa petarung dan pemenang nih. Benar. Ya kan? Kalau nggak hati-hati pasti. Iya. Gila udah cemburu. Oke, hukumannya memeragakan adegan di Buya Hamka atau mungkin yang melibatkan bapak ibunya juga nggak apa-apa. Quote-nya aja lah ya, quote-nya ya. Quote-nya Buya Hamka. Jadi Buya Hamka tuh ada satu quote yang buat gue itu dalam banget, buat saya dalam banget dan kayaknya cocok banget untuk orang-orang sekarang nih. Dia pernah bilang bahwa iman tanpa ilmu tuh bagai lentera di tangan bayi. Sementara ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jadi kalau kita udah punya ilmu yang tinggi tapi nggak dibalance sama iman, nanti jatuhnya malah hal-hal yang nggak bener, korupsi lah dan lain sebagainya salah satunya. Tapi kalau misalnya imannya udah kuat, gimana mau mempelajari sebuah kitab suci misalnya. Kalau kita nggak punya ilmu yang sepadan gitu, akhirnya menerjemahkan ayat-ayat itu untuk hal-hal yang nggak benar. Kira-kira seperti itu. Dunia akhiratnya harus seimbang. Pemirsa, kita kembali lagi akan masih berdiskusi dengan 3 pemain dari film Buya Hamka. Masih ada Mas Vino, Teh Desi, dan juga Mas Doni. Nah, aku mau nanya nih, Buya Hamka ini kan film biopik di Indonesia dan nggak pertama kali biopik di Indonesia. Apa yang bikin ini berbeda dan apa ketika memerankan peran ini yang bikin film ini spesial? Menurut Mas Vino lebih dulu bagaimana? Ya, namanya biopik pasti ada tokohnya gitu. Tokoh Buya Hamka pasti berbeda dengan tokoh Soekarno ketika dibikin film biopik. Perjuangannya beda, walaupun tujuannya sama tapi kisah hidup yang beda-beda. Itu yang pertama yang paling beda. Yang kedua, karena Buya Hamka juga seorang sastrawan, seorang pujangga dengan bahasa-bahasa yang indah. Fajar Bustami mencoba berdialog lewat film ini tuh dengan narasi yang seperti itu gitu, yang dengan puitis. Kalau misalnya kita nonton versi yang pertamanya nih agak sedikit beda gitu loh cara penuturannya dengan film biopik yang lain.
Kalau menurut saya sih itu. Nah, kalau menurut Teh Desi bagaimana menanggapi film biopik? Bumbunya beda, pasti rasanya beda. Saya yakin setiap orang nonton biopik judulnya sama, tapi punya kesan yang berbeda. Begitu juga bagi penonton yang akan nonton Buya Hamka, pasti apalagi 3 sequel, pasti punya kesan yang berbeda, saya yakin itu. Oke, kalau Mas Doni ini udah senyum-senyum gimana nih Mas Doni? Ya, siapapun yang dipercayakan memerankan tokoh biopik pasti harus takut, kalau nggak gegabah. Tapi kan bukan kita mencari kemiripan dia, atau dia mencari mirip, atau segi postur, gestur, atau tapi bagaimana ruh yang akan disampaikan oleh tokoh itu nyampai ke penonton, gimana delivernya. Kan film it's only about matters belief. Kamu percaya dengan tokoh itu ya udah, itu dia lah. Oke, nah ini untuk pemirsa Showbiz boleh di-spill dong kira-kira apa yang membuat pemirsa harus menonton film ini? Kalau saya melihat dari sisi bahwa pola asuh orang tua itu akan membentuk karakter anak untuk menjadi seseorang yang sukses, jadi tahan mental atau kuat mentalnya, atau jadi anak yang ya lembek-lembek aja deh gitu. Nah oleh karena itu saya melihat bahwa seorang tokoh ayah yang cukup keras dibalance oleh ibunya yang memberikan kasih sayang kepada anaknya dan kepercayaan kepada anaknya. Anaknya menjadi anak yang tangguh, berangkat jauh gitu ya. Dia safar ke kota, keluar negeri bahkan untuk menuntut ilmu, kembali menghasilkan sesuatu prestasi yang menorehkan dirinya. Dia memberikan manfaat bagi orang. Menurut saya itu adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana seorang ayah dan ibu mengasuh anaknya dan mendidik anaknya menjadi seorang yang jadi selain, dan kuat berprestasi. Selain sosok, tapi tipe parenting juga bisa menjadi tontonan pemirsa nanti ya. Nah, kalau Mas Vino bagaimana? Gini, banyak sekali di generasi saya, apalagi di bawah saya itu yang tahu Buya Hamka itu dari karya-karya sastranya aja, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lingkungan Ka'bah, tapi tidak pernah tahu siapa sih sebetulnya yang membuat itu. Karena kisah hidupnya dia tuh tidak lebih indah, tidak lebih keren, tidak lebih bagus dari karya-karyanya yang dia buat gitu. Nah kayaknya orang-orang kita juga butuh untuk tahu gitu. Jangan cuma membaca menikmati bukunya, tapi harus tahu siapa sih tokoh di belakangnya. Siapa sih seorang Buya Hamka itu. Jadi kita bisa belajar tentang sejarah, kita bisa belajar tentang seorang tokoh. Tapi kita juga bisa mendapatkan hiburan dari perjalanan hidupnya dia gitu. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Teh Desi tadi dan Mas Doni tadi memang benar-benar tersampaikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar tontonan yang menghibur, tapi bisa menjadi tuntunan, bisa jadi Satu lagi sosok yang menurut saya membentuk karakter Buya Hamka, istrinya. Dan juga perjalanan dia bertemu dengan perempuan-perempuan yang memberikan kesan di dalam hatinya, itu juga mengasah puitisme yang ada di dalam dirinya menurut saya, sehingga perjalanan-perjalanan itu dia jadikan sebagai hikmah dan pengalaman yang akan dia tulis gitu menurut saya. Nah istrinya yang menguatkan dia, istrinya yang juga hadir untuk kemudian memberikan kasih sayang yang berbeda dari orang tuanya, itu juga shaping the character menurut saya. Walaupun film itu tentang Buya Hamka, tapi peran orang tua dan peran perempuan di sini luar biasa sekali sih. Oke, berarti segala aspek, semua umur bisa nonton ya? Betul. Nah, saya mau agak general nih, kan momen Hari Film Nasional kemarin tanggal 30 Maret ya. Sebagai aktor dan aktris yang terlibat langsung di industri film, kira-kira harapan ke depannya untuk industri film Indonesia seperti apa? Mungkin ke Mas Vino terlebih dahulu. Kalau saya saya rasa sih semua pihak tuh harus punya nyali sih, harus berani. Pertama gini, produser-produser harus punya nyali untuk membuat film yang nggak itu aja gitu. Harus bisa berkarya dengan berbagai macam genre gitu. Jadi bukan hanya genre satu yang lagi booming itu terus. Tapi kalau satu ada booming di genre ini, ayo kita buat lagi yang lebih booming tapi dengan metode yang lain gitu. Jadi film Indonesia tuh kaya. Gitu. Terus yang kedua, penonton kita juga harus bernyali juga. Jangan cuma produsernya aja udah menyajikan film-film dengan berbagai macam jenis, dengan kualitas yang luar biasa, tapi penonton kita tuh nggak bernyali untuk menikmati film itu gitu. Apa yang lagi booming dia ikutin, tapi ada film-film yang sebetulnya penting karena mungkin nggak booming, kesannya kalau gue nonton ini kayak gue kurang ikutin tren. FOMO. Iya. Jadi penonton kita juga harus punya nyali gitu untuk menambah. Be different ya. Iya, untuk menambah wawasan dia tentang perfilman, tentang hiburan itu dengan menonton film-film yang lain gitu. Yang penting tetap mengedukasi dan berani begitu ya. Benar, harus berani sih. Karena kalau nggak berani ya kita nggak akan pernah. Selalu jadi follower terus.
Nah kan ada wacana juga pembatasan film lokal di masa Lebaran. Tanggapannya bagaimana nih? Bagus nggak? Banget. Gitu. Pembatasan film lokal. Jadi hanya lokal saja yang diputar di Pembatasan bioskop film selama luar. masa Lebaran. Oh luar. Mungkin TDC yang lebih. Ya, yang bisa mengawal ya. Wah ini. TDC secara Kalau menurut saya sih apapun yang menjadi kebijakan harus lebih pro lokal ya, pro produksi lokal, pro produksi dalam negeri. Itu akan membantu atau membangun ekosistem ekonomi kita tuh lebih masif gitu menurut saya. Dan kalau bisa sih jangan cuman Lebaran doang gitu ya. Kalau bisa memang tidak mungkin kita dibatasi karena kita ada perjanjian permas global ya, AFTA dan sebagainya. Itu nggak mungkin lah ya pembatasan. Tapi paling tidak memberikan porsi yang besar atau diskresi kebijakan-kebijakan dukungan yang lebih besar kepada produksi anak bangsa untuk punya gelar karpet biru yang lebih panjang dibandingkan dengan produk-produk yang impor misalnya menurut saya. Oke. Saya rasa benar sih, maksudnya untuk bidang nggak cuma film ya, pro terhadap produk lokal itu memang penting, memang harus gitu. Tapi juga produk lokal pun juga harus terus berkembang agar bisa bersaing dengan produk luar gitu. Kalau kita hanya menahan produk luar tapi kita juga nggak punya kualitas, nggak berkembang sama aja gitu. Kan ini udah zaman bebas, semua harus berjuang, harus fair, harus sportif gitu. Jadi kalau pembatasan film kalau di masa Lebaran, saya rasa cukup dengan pro lokal. Saya rasa cukup dan nggak harus Lebaran aja. Tapi misalnya di event-event tertentu, misalnya kayak di Hari Film Nasional, khusus untuk tayangin film-film nasional, saya setuju. Tapi kalau menyampingkan produk luar hanya karena kita tidak mampu untuk bersaing, itu saya rasa jadi nggak fair juga. Itu saja jadi nggak fair. Oke, nah sebelum kita akhiri showbiz hari ini, 3 kata untuk industri film Indonesia dari Mas Vino dulu. Waduh. Gak berat nih. 3 kata yang paling mendeskripsikan untuk industri film Indonesia. Saya maju film Indonesia, jadi Singkat, padat. nggak terjelas. Oke, TDC apa TDC? Apa ya? Aku Maju ngasih film Indonesia. ngasih kritikan aja lah ya. Mundur. 3 kata ya. 3 kata. Ulah tuturut munding. Wah. Bahasa Sunda ya. Sini. Artinya jangan latah kalau kata Vino ya tadi. Apa yang sedang laku, tema apa, itu yang diikutin terus. Tapi beranilah untuk memberikan tema yang berbeda dan kita juga sebagai penonton beranilah untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Karena dengan adanya variasi, maka kita menjadi lebih dinamis kehidupan dan lebih indah. Oke, nah Mas Doni kayaknya lagi berpikir keras Iya. banget. 3 kata apa nih untuk industri film Indonesia? Tekuk dunia aja. Apa tuh? Film Indonesia Apa artinya? maksudnya harus banyak bicara di luar. Banyak bicara di luar karena kurang lebih udah mulai dari 10-15 tahun yang lalu Indonesia udah mulai ditakutin kok di festival-festival. Ditambah lagi sekarang Contohnya beliau. Andi Lalu putus tuh. Yang masih penulis atau penulis skenario atau penulis cerita sekarang udah bisa orgasme dalam menulis, menuangkan apa aja secara lugas gitu. Dan itu nggak bisa kita pungkirin seiring dengan zaman yang seperti sekarang. Dan di luar negeri hasil film kita udah banyak dibicarakan dan ditakutin. Sudah bersaing lah ya. Nah, Tapi saya boleh namain nggak sih sebagai Boleh, anak baru ini silakan. jadi nggak 3 kata nih. Sebagai anak nggak maksudnya anak baru yang kembali lagi gitu ya. Saya pikir yang terpenting kalau film Indonesia mau maju ataupun mau berkembang dalam konteks apapun ya harus inklusif, jangan eksklusif. Oke. Karena saya aja sebagai orang yang baru kembali, ketika masuk ke dalam dunia, kayaknya eksklusif banget ya, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan menurut saya. Oke. Tapi inklusivitas itu harus dikembangkan menurut saya ya. Dengan siapapun konteksnya ya, apapun konteksnya, mau kerja bareng, kerja tim, ngomongin soal tema, contoh misalnya, itu mah kelas apa ya? Jangan, kita kan nggak pernah bikin kelas-kelas begitu. Itu kan udah mulai eksklusivitas menurut saya. Jadi mau tema apapun, mau siapa, mau kelas apa, aktris aktornya, mau siapa, backgroundnya, mau honornya berapa, bersama-sama lah untuk memajukan film Indonesia. Insya Allah Indonesia bisa juga bersaing dengan film luar. Oke, terima kasih banyak atas Terima kasih. waktunya Mas Vino, TDC, Mas Doni, sukses selalu. Semoga Terima Buya kasih. Hamka ini menjadi film hits ya, mengalahkan semua Amin. film. Karena dengan budget besar harusnya hasilnya juga besar ya. Oke pemirsa, dan sebagai itu merupakan akhir perjumpaan kita dalam Showbiz kali ini. Tapi sebelumnya ada fun fact terlebih dahulu seputar Duta FFI dari tahun ke tahun. Nah yang tahun lalu diisi oleh istrinya Mas Vino ya, yaitu Mas Timothy, Duta FFI. Iya. Kok lupa? Enggak ya? Iya, benar.
Benar-benar tahun lalu. Saya kira tahun ini, itu udah ganti ya. Tahun ini Iya, bakal ada lagi, tapi sebelum tayangan selengkapnya, saya Gemma Tanya dan segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan Showbiz di hari Sabtu dan Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.